Man City melirik Evan Ferguson untuk rekrutan Januari. Penampilan Evan Ferguson, pemain muda milik Brighton and Hove Albion berusia 18 tahun yang mencetak hat-trick ke gawang Newcastle United, sudah menarik perhatian klub pesaing di Premier League. Bahkan Man City dikabarkan ingin memasangkannya dengan Erling Haaland di lini serang. Sebenarnya kabar ketertarikan untuk pemain berusia 18 tahun itu tak lagi mengejutkan. Penampilan apiknya pada awal musim Premier League cukup untuk membuatnya digadang-gadang menjadi pesepak bola hebat di masa depan. Minat dari Man City ini akan menarik karena ada kemungkinan mereka memperpanjang kontrak Erling Haaland setelah 2027. Andai Evan Ferguson didatangkan sebagai antisipasi jika Haaland dibujuk bergabung ke Real Madrid, itu wajar. Andai Evan Ferguson didatangkan sebagai antisipasi jika Haaland dibujuk bergabung ke Real Madrid, itu wajar. Namun, jika Haaland dan Ferguson bermain bersama dalam beberapa tahun ke depan, itu akan jadi prospek yang luar biasa menakutkan bagi tim lawan. Itulah yang terjadi di Man City, di mana rencana rekrutmen sudah dibuat beberapa tahun sebelumnya. Namun setelah bursa transfer musim panas yang sulit pada 2023, mungkin ada alasan untuk merenungkan perubahan kebijakan transfer jika mereka ingin pemain seperti Ferguson yang berpotensi menjadi bintang dengan nilai 150 juta pounds di masa yang akan datang. Bursa transfer musim panas yang dimulai dengan niat untuk mendatangkan Jude Bellingham dan Declan Rice berakhir dengan Man City sepakat untuk mendatangkan gelandang Wolves Matheus Nunes pada saat hari terakhir bursa transfer. Ketika Anda ingin menjadi klub terdepan di dunia, di dalam maupun di luar lapangan, hal itu harus dianggap sebagai sebuah kesalahan, mengingat ada anggaran dan promosi penjualan yang Anda miliki. Benarkah Gundogan terpaksa gabung Barcelona? Ilkay Gundogan mengaku masih bisa berada di Liga Premier jika Manchester City sudah memulai negosiasi kontrak lebih awal. Gundogan meninggalkan Man City setelah 7 tahun pada awal musim panas, menandatangani kontrak dengan Barcelona dengan status bebas transfer. Pemain Jerman itu dilaporkan menolak perpanjangan kontrak dari Man City pada bulan Mei, setelah tidak senang dengan lamanya kesepakatan yang ada. Namun dia mengungkapkan bahwa durasi kontrak saja bukanlah satu-satunya alasan dia pindah dari Manchester ke Catalunya. Pada akhirnya ini bukan tentang 1 atau 2 tahun. Itu tidak mencapai runtime. City menunggu waktu yang relatif lama sampai pembicaraan benar-benar menjadi lebih intens. Jika itu terjadi lebih awal, posisi awal akan menjadi lebih berbeda, kata Gundogan kepada media Jerman Bild. Meski begitu, Gundogan juga mengakui bahwa ia mungkin telah memilih waktu yang tepat untuk move on. Jadi pada akhirnya ini adalah akhir yang sempurna. Tak ada waktu yang lebih baik. Itu juga merupakan impian masa kecil saya untuk bermain untuk FC Barcelona. Gundogan akan bermain untuk Jerman saat mereka menghadapi Jepang dan Prancis dalam 2 pertandingan persahabatan pada minggu ini. Pelatih terbaik untuk MU harusnya ya Pep Guardiola. Manchester United masih belum bisa lepas dari kritik. Memang kerja keras Erik ten Hag mulai sedikit membuahkan hasil di lapangan, tapi tetap saja level MU yang sekarang masih belum kembali ke level top seperti dahulu. Musim ini adalah musim kedua ten Hag di kursi pelatih MU. Bos asal Belanda itu terbukti berani mengambil keputusan-keputusan besar, termasuk mencadangkan dan melepas pemain yang dianggap tidak masuk proyeknya. Ten Hag sudah bekerja dengan sangat baik musim lalu. Performa MU membaik dan berhasil finish di 4 besar klasemen akhir Premier League 2022-2023. Masalahnya, awal musim 2023-2024 ini MU kembali menghadapi masalah inkonsistensi yang sama. Ten Hag pun mulai menghadapi tekanan. Pakar Premier League Simon Jordan mengomentari kondisi tersebut. Saya rasa tidak akan ada pengamat atau bahkan fans MU yang paling bodoh sekalipun yang percaya bahwa tim mereka hampir menyalip Man City. Pemain-pemain mereka tidak tampil di level seharusnya. Kinerja manajemen tidak cukup bagus. Kebijakan rekrutmen mereka juga salah. Lebih lanjut, Jordan juga ditanya apakah Ten Hag adalah pelatih terbaik untuk menangani MU sekarang. Tidak, menurut saya tidak. Dia memang pelatih yang sangat bagus dan sangat mampu, tapi dia bukan yang terbaik di kelasnya, lanjut Jordan. Menurut saya pelatih yang terbaik di level itu saat ini ada di seberang kota, Josep Guardiola. Juga menurut saya yang terbaik di levelnya adalah Jurgen Klopp, tandas Jordan.
Pep Guardiola kuncinya pemain baru langsung nyetel. Gelandang Manchester City Mateo Kovacic langsung menyatu dengan timnya setelah bergabung pada musim panas 2023. Pemain asal Kroasia itu bahkan menyebut adaptasinya berjalan lancar berkat sosok Pep Guardiola sebagai manajer Man City. Dalam 4 pertandingan pertama Man City di Premier League musim ini, Mateo Kovacic selalu mendapatkan kesempatan bermain. 3 di antaranya bermain sebagai starter, yaitu saat menang 5-1 atas Fulham, 2-1 atas Sheffield United, dan 1-0 atas Newcastle United. Mateo Kovacic adalah rekrutan pertama dari 5 pemain baru Man City di bursa transfer musim panas 2023. Ia bergabung bersama peraih treble pada musim lalu sejak 27 Juni 2023, bukti bahwa kemampuannya memang menjadi yang dibutuhkan oleh Man City. Mantan pemain Chelsea ini pun sudah merasa menyatu dengan Man City sejak pramusim. Ketika itu, Kovacic mengaku langsung mendapatkan ide permainan yang jelas dari Pep Guardiola dan merasa bahwa level yang dirasakannya di bawah asuhan manajer asal Spanyol itu memang berbeda. Saya di sini baru 2 pekan, tetapi Anda bisa melihat bagaimana dia memiliki gagasan jelas untuk apa yang dia inginkan. Ini di level yang berbeda, ujar Mateo Kovacic ketika menjalani pramusim seperti dilansir Manchester Evening News. Tak hanya jadi pemain yang pertama direkrut oleh Man City pada musim panas 2023, Mateo Kovacic memang menjadi pemain yang mendapat kepercayaan paling besar dari Pep Guardiola jika dibandingkan pemain lain yang juga baru didatangkan pada musim panas ini. Mateo Kovacic sejauh ini sudah bermain dalam 327 menit bermain dari 4 pertandingan. 3 kali menjadi starter dan 2 kali ditarik keluar di tengah pertandingan. Selain Mateo Kovacic, hanya Joshua Gvardiol dan Jeremy Doku yang sudah mendapatkan kepercayaan dari Pep Guardiola untuk bermain. Joshua Gvardiol bermain dalam 3 pertandingan sejauh ini.